Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Sukron Effendi, biasa dipanggil Fadil. Saya lahir pada tanggal 14 Agustus 2002 dan saya berumur 19 tahun. Dan saya sebagai anak tunggal di keluarga yang bila saya dikatakan dengan ekonomi menengah ke bawah, tetapi saya tetap dimanjakan seperti anak tunggal pada umumnya. Sebelum saya menekuni usaha UMKM yang saya geluti sekarang ini, saya ini punya beberapa usaha yang saya tekuni sebelumnya, seperti yang dimulai pada saat saya menginjakkan di sekolah, tepatnya di kelas 2 itu pas saya tuh di sekolah SMK 1 Braga Banyuwangi. Karena di situ kan saya ngekos ya kan, dan untuk uang sangu setiap minggunya tuh pasti ada kurangnya lah. Jadi apa salahnya jika kayak saya tuh gini loh bisa menghasilkan uang. Akhirnya saya mencari peluang yang tersebut sesuai jurusan saya dengan TKJ. Ya udah, saya akhirnya menekuni usaha desain. Pada saat kelas 2 SMK itu saya sudah memulainya pada saat saya menjalankan yang namanya tuh PSG itu. Nah, saya tuh dirikannya ya sendiri dengan hati saya sendiri untuk menjalankannya. Akhirnya ya singkat waktu ya alhamdulillah sudah banyak yang tahulah usaha saya itu, dan banyak yang mau pada saya. Ya setiap hari pun ada orderan yang masuk dari sekolah saya, entah dari sekolah lain, terutama daerah saya di sini ya, sekolah SMA 1 Glenmore ini banyak sekali yang pesan. Tapi singkat waktu ada beberapa ya namanya pasang surut usaha ya kan, ada aja yang niru gitu kan. Akhirnya usaha saya sudah bisa dikatakan sudah nggak tutup. Akhirnya saya tutup dan memulai lagi usaha yang lain. Saya tuh tidak pantang menyerah lah dalam usaha, soalnya tuh untuk menambah uang jajan juga kan. Saya sebagai anak kos, namanya juga anak kos pastinya butuh pengeluaran juga kan. Jadinya akhirnya saya menuju lagi bidang desain lagi, tetap sama tetapi dalam media yang berbeda. Yang dulunya vektor kembali jadi ke pin atau gantungan kunci dan mug custom yang bisa di custom. Tetapi yang paling laris ini di gantungan kunci custom juga sama. Beberapa hari setelah saya rilis produk saya, banyaklah sekitar pada hari pertama itu sekitar ada 20 lah, ya lumayan lah nama untuk pemula ya kan. Mereka custom gitu, itu kan saya buat juga di Banyuwangi Kota. Jadinya yang pesan pada daerah saya Glenmore itu menunggu saya untuk pulang ke Glenmore. Kan saya pulang kan 1 minggu sekali kan, baru bisa menerima pesanan mereka. Jadi ya setelah itu saya lulus, singkat waktu saya lulus itu saya sudah melihat, oh kok saudara saya ini jualan tawale. Kebetulan saya juga pas di Banyuwangi pas kos itu sangat suka yang namanya tawale kan. Saya melihat laris sekali, kok pelanggan pada datang pergi. Itu pun mulai sore sampai jam 11-12 itu masih ada yang ngantri, yang balik, ada yang kembali lagi gitu. Setelah itu gini, singkat waktu kok saudara saya ini kok nutup usahanya, padahal itu pada saat usaha itu lagi naik-naiknya. Terus saya tanya sama saudara saya, loh kenapa kok tutup? Rupanya katanya itu ada problema lah terhadap teman-temannya. Oh ya udah. Terus saya singkat waktu itu ada semingguan itu saya mikir lagi, setelah saya wisuda lah ya kan, sudah saya mikir lagi, oh iya saya kan punya saudara yang menekuni bidang ini yang sukses tetapi ditutup. Kenapa aku nggak belajar ya? Oh ya udah, saya akhirnya datang ke rumah saudara saya dan berbicara konsultasi tentang UMKM ini. Ternyata timbal baliknya sepupu saya ini baik, jadi saya diajarkan gini-gini, resepnya gini-gini. Oke ya udah. Nah, dan ada masalah juga ini. Pada saat saya sudah belajar dan baiklah dapat mumpuni untuk usaha UMKM awal ini, tiba-tiba
saya tuh tidak punya modal. Nah ini modal saya cari sana sini, akhirnya saya terpikirkan, oh iya aku kan punya laptop yang gak terpakai lah, lagi tidak terpakai. Jadinya akhirnya saya nekat dah, saya bilang ke ibu saya, Bu, saya mau ke Genteng mau jual laptop. Loh buat apa Le? Ya untuk jualan tawar ini, ya doakan aja. Akhirnya saya nekat, siang itu habis Jumatan langsung saya ke Genteng buat jual laptop saya. Dan ya habis ke sana, namanya laptop bekas ya, akhirnya cuma dihargai sebesar 400.000 rupiah. Jadi ya mau nggak mau ya kan, akhirnya saya tetap ya udah Mas, 400.000 saya lemparkan. Ya udah, akhirnya setelah itu dikasih uang sama pembeli, saya langsung saya belikan payung gini, saya belikan adonan-adonan, dan tersisa itu sekitar uang 100.000 rupiah. Dan tapi itu setelah semuanya itu terkumpulkan, malamnya saya rapat keluarga lah ibaratnya itu sama ayah dan ibu saya. Di situ ayah dan ibu saya itu bahkan ya tidak merestui lah, kayak kamu tuh kayak nggak bisa gitu loh. Jadi saya kayak dipukul mundur, tapi saya pantang menyerah lah, namanya jiwa muda kan, masih memberontak. Ya gini, setelah adanya event ini, manfaatnya tuh ya sebenarnya kan ini event biar kuliner dan UMKM kan, jadinya semua kuliner dan UMKM itu yang tersedia, yang ada di Glenmore ini kan ditumpuk di satu daerah ya kan, jadinya sehingga masyarakat tuh luas tuh tahu, wah di sini loh Rek ada tempat untuk kuliner dan UMKM. Jadinya untuk masyarakat luas jadi lebih tahu kemana di sini, dan ya semoga aja bisa membantu pendapatan saya juga kan. Yang dulunya tuh saya pernah tuh kan adonan ini bertahan cuman dua hari ya, kadang tuh adonan yang saya tuh basi atau expired lah, karena penurunan pengunjung yang untuk membeli, mungkin karena bosan atau gimana saya nggak tahu, karena juga itu berpapasan dengan musim hujannya. Jadi ya semoga saja lah ini bermanfaat, jadi pelanggan yang tahu saya tambah tahu, yang belum tahu ya juga tahu pada saya, sehingga membeli produk yang saya jual. Dan saya juga harap para pelanggan dan desa ini mengapresiasi banget kepada UMKM yang saya miliki, karena ya mohon maaf nih ya, kok beli dikata kalau saya lihat-lihat ini tawale masih saya saja yang jual di Glenmore ini. Ya setelah itu terima kasih banget yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah desa Sepanjang tepatnya, karena telah mengadakan event ini yang dapat memberi nafas lah kepada UMKM setempat di desa Sepanjang ini untuk menyalurkan aspirasinya untuk mendapatkan tempat untuk berdagang. Jadi ya UMKM yang mereka rencanakan ataupun yang biasanya sepi lah, karena mungkin di tempatnya terpencil ataupun terpelosok itu kan, bisa ada daerah di satu daerah digabungkan dan itu serentak. Jadi para penggiat UMKM ini bisa menyatu lah sesama lain dan juga saling menguntungkan. Jadi saya harap desa ya lebih-lebih lah sering diadakannya event ini, karena sangat membantu perekonomian untuk kaum penggiat UMKM tersebut. Jadi itu aja yang saya bacakan atau saya utarakan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.